Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiki Priadani dari kelas TI 19B1 dengan nomor induk mahasiswa 190103191. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga menunjukkan untuk running program aplikasi yang telah saya buat dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah pemrograman mobile. Di sini untuk aplikasinya saya beri nama Kom UAS Gigi 190103191. Oke, yang pertama akan saya jelaskan untuk tabelnya. Jadi di sini saya memakai dua tabel. Yang pertama ada tabel customer atau konsumen untuk menampung data customer atau konsumen menggunakan eh, yang telah mengirim atau menerima surat. Lalu ada tabel TB transaksi atau tabel transaksi untuk menampung transaksi surat masuk dan keluar. Oke, selanjutnya saya juga memakai beberapa file PHP untuk konfigurasi ke database-nya untuk perintah SQL-nya. Di sini ada folder customer dan transaksi. Di customer itu ada delete.php. Ini fungsinya untuk mendelete suatu data. Lalu insert ini untuk menambahkan suatu data. Koneksi ini untuk mengoneksikan sebagai konfigurasi koneksi agar bisa connect ke database-nya. Show all ini untuk menampilkan semua data. Show one untuk menampilkan data berdasarkan ID-nya. Selanjutnya ada update untuk mengedit atau mengupdate data customer atau konsumen. Selanjutnya di sini ada juga tabel transaksi yang isinya sama, delete untuk menghapus, insert untuk menambahkan, koneksi untuk mengkoneksikan dengan database, lalu ada show all untuk menampilkan semua record, show one untuk menampilkan data berdasarkan ID-nya, dan juga update untuk mengedit atau mengupdate datanya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan di Android Studio-nya. Yang pertama di sini ada konfigurasi. Ada folder config yang isinya itu konfigurasi untuk agar bisa terkoneksi ke database. Jadi di sini yang pertama ada config cons atau config konsumen atau customer untuk mengatur agar terkoneksi ke database surat tabel konsumen. Dan di sini IP-nya bisa kita atur sesuai dengan IP laptop atau device kita. Selanjutnya ada config trans atau config transaksi. Di sini juga sama untuk mengoneksikan dengan database. Untuk IP-nya bisa kita atur sesuai dengan device kita. Selanjutnya ada request handler. Ini fungsinya juga kurang lebih sama untuk konfigurasi ke database-nya juga. Selanjutnya langsung saja kita ke sintak Java-nya. Yang pertama di sini ada belah ketupat .java. Ini fungsinya untuk perhitungan belah ketupatnya. Jadi untuk menghitung keliling dan juga menghitung untuk luas belah ketupat. Seperti itu. Jadi untuk perintah-perintah perhitungan atau operasi perhitungannya ada di sini. Selanjutnya ini ada datetime picker. Ini datetime picker ini untuk sebagai datetime picker ini untuk nanti di file apa itu form
transaksi. Jadi eh, di transaksi nanti jika kita memilih tanggalnya, nanti akan menggunakan file ini untuk eh, masukkan gitu ya. Lalu eh, di sini ada form konsur atau form konsumen surat. Jadi ini eh, fungsinya untuk eh, menambahkan, mengedit atau menghapus, melakukan operasi CRUD pada data konsumen surat. Di sini isinya adalah semua perintah operasinya, mulai dari menambahkan, insert, delete, update, dan sebagainya. Selanjutnya ada form transfer. Ini atau form transaksi surat. Ini untuk mengatur, untuk mendata transaksi surat masuk dan keluar. Jadi untuk fungsinya juga sama, kurang lebih untuk melakukan operasi CRUD, tapi temanya tentang keluar masuknya surat. Jadi surat masuk, surat keluar, itu di datanya di sini beserta nama pengirim dan penerimanya. Isinya itu juga sama seperti tadi, ada insert, delete, update, dan sebagainya, operasi CRUD-nya. Lalu ada lagi fragmen konsur atau konsumen surat, konsumen atau customer surat. Jadi ini adalah fragmennya, fragmen untuk menampilkan data-data dari konsumen atau customer surat yang nanti jika kita klik akan bisa mengedit atau menghapusnya. Nah, nanti bisa dialihkan ke form konsur yang tadi. Untuk yang fragmen konsur ini adalah fragmen yang fungsinya untuk menampilkan datanya saja. Sama nanti juga ada tombol untuk menambahkan data konsumen juga, lalu nanti dialihkan ke form konsumen surat. Lalu selanjutnya ada fragmen transaksi surat atau fragmen transfer. Untuk fungsinya kurang lebih sama seperti fragmen konsur atau fragmen konsumen surat yang sebelumnya. Bedanya di fragmen transfer atau fragmen transaksi surat yang ini untuk menampilkan data transaksi. Jadi surat masuk dan keluar nanti ditampilkan di sini. Lalu jika datanya dipilih nanti akan menuju ke form transfer dan nanti bisa diedit atau delete. Atau nanti jika mau menambahkan data ada juga tombol tambah untuk menambahkan lewat form transfer atau form transaksi surat. Selanjutnya ada home. Ini sebenarnya untuk Java-nya kurang digunakan. Yang digunakan adalah XML-nya untuk tampilan home atau tampilan welcome ke user. Lalu ada main activity. Untuk main activity ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi. Di sini saya berikan login. Jadi untuk login nanti di sini loginnya bisa sebagai admin dan user. Misalkan admin nanti ke Navdraw yang pertama dan jika user nanti ke Navdraw yang kedua. Untuk Navdraw yang pertama itu nanti isinya cetak penjadwalan kuliah, sama yang satunya lagi itu operasi bilangan untuk belah ketupat. Lalu yang user yang Navdraw activity yang 2 itu nanti isinya adalah form CRUD untuk yang bertemakan surat.
Selanjutnya ada menu drawer. Di sini juga yang kita gunakan itu XML-nya, untuk yang Java-nya kurang kita gunakan. Lalu selanjutnya ada Navdraw Activity. Navdraw Activity ini untuk mengatur navigation drawer-nya. Jadi ada dua navigation drawer. Yang pertama Navdraw Activity yang ini untuk untuk login user yang pertama. Jadi yang username admin sama passwordnya admin nanti akan diarahkan ke sini. Isinya itu adalah operasi bilangan belah ketupat sama cetak data penjadwalan kuliah. Nanti lewatnya sini. Lalu selanjutnya Navdraw Activity 2. Ini kurang lebih sama seperti tadi, mengatur navigation drawer agar tampilannya lebih menarik. Bedanya ini isinya nanti adalah fragmen customer atau konsumen surat dan juga fragmen transaksi surat. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada penjadwalan kuliah. Untuk penjadwalan kuliah ini adalah salah satu submenu di login yang pertama di Navdraw Activity yang pertama. Ini untuk mencetak data penjadwalan kuliah. Jadi hanya untuk mencetak saja. Selanjutnya untuk file XML. Di sini ada activity main.xml ini untuk loginnya. Jadi untuk login itu pakai XML yang ini. Selanjutnya ada activity Navdraw 1. Ini adalah Navdraw untuk login akses yang pertama sebagai admin. Jadi isinya itu nanti adalah home, penjadwalan kuliah, dan perhitungan belah ketupat. Selanjutnya ada Navdraw yang kedua. Ini kurang lebih sama seperti yang Navdraw yang sebelumnya, cuma ini isinya adalah data pelanggan, data transaksi surat, dan juga yang pastinya ada home-nya. Selanjutnya ada belah ketupat.xml. Ini adalah XML yang fungsinya untuk mengatur untuk melakukan perhitungan belah ketupat, jadi menghitung keliling dan luasnya. Selanjutnya itu ada form cons surat ini. Jadi ini untuk yang form ini adalah untuk mendata konsumen surat. Jadi untuk konsumen surat nanti mulai dari nama, alamat, nomor telepon dapat didata di sini. Terus selanjutnya itu ada from transaksi. Jadi kurang lebih sama. Bedanya untuk from trans surat ini mendata transaksi surat. Jadi surat masuk keluar itu lewat sini dan nanti akan terinput ke database di MySQL. Lalu ada fragmen cons atau konsumen. Ini untuk menampilkan data-data konsumen. Jadi ketika kita mengklik menu di navigation drawer yang kedua, yang data konsumen nanti akan dibawa ke sini. Lalu ada fragmen transaksi, itu kurang lebih sama juga untuk menampilkan data-data transaksi. Lalu ada home 1. Ini fungsinya cuma untuk seperti fragmen welcome aja, untuk ucapan selamat datang di aplikasi gitu. Selanjutnya ada layout main. Ini hanya kosongan aja untuk background. Lalu yang selanjutnya ada
list row cons atau list row konsumen, ini untuk menampilkan data-data konsumen yang diambil nanti dari database-nya. Selanjutnya ada list row trans, kurang lebih sama seperti list row yang sebelumnya yang konsumen untuk menampilkan data-data yang nanti diambil dari database juga. Selanjutnya ada navigate, ini untuk mengatur header di navigation drawer-nya. Bisa kita kasih foto dan teks. Selanjutnya ada penjadwalan kuliah.xml. Untuk pendaftaran kuliah.xml ini cuma mencetak ya, jadi ketika kita menginputkan datanya akan langsung tercetak di hasil simpan data, tidak disimpan di database. Itu lalu selanjutnya untuk ya, mati lampu ya. Oke, maaf agak gelap. Bentar. Oke, selanjutnya di menu drawer. Oke, di menu drawer ini isinya adalah untuk menampung pilihan menunya, pilihan menu yang pertama ini untuk menu drawer yang pertama isinya adalah home yang pertama, lalu penjadwalan kuliah dan perhitungan belah ketupat. Lalu yang menu drawer yang kedua itu kurang lebih sama. Jadi untuk menu di navigation drawernya, bedanya ini menampung home, data pelanggan dan juga data transaksi suratnya. Oke, kurang lebih untuk penjelasan sindaknya seperti itu. Sekarang akan saya lanjutkan untuk penjelasan running aplikasinya, demo running aplikasinya. Oke. Oke, ini untuk tampilan di HP saya sudah saya running sebelumnya. Oke, di sini oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk demo running aplikasinya. Jadi ini untuk tampilan awalnya ada kolom username dan password, kita langsung masukkan aja. Jika dimasukkan user, hurufnya kecil semua. User lalu nah, pertama kita coba yang admin dulu aja. Admin A-nya kecil, lalu passwordnya admin juga.
kita login. Oke, ada pop up Anda berhasil login. Di sini kita bisa lihat untuk menu di navigation drawer-nya ada 3, home, penjadwalan, dan juga perhitungan bilah ketupat. Ketika kita klik penjadwalan, akan tampil form cetak untuk mendata jadwal mata kuliah. Jadi misalkan kita ketikkan harinya Rabu jam 18.00 mata kuliah nomor Zaman Mobile. Lalu nama di sini misalkan Pak tadi ruangan 10. Lalu kita simpan. Maka akan tampil hasil simpan datanya seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya ketika kita klik perhitungan bilah ketupat, maka kita bisa menghitung keliling dan juga luas untuk bilah ketupatnya. Jadi misalkan isinya itu 56, kita klik hitung, maka hasilnya akan keluar 224 cm. Lalu di sini juga ada tombol reset untuk menghapus datanya. Selanjutnya di sini ada untuk menghitung luasnya juga. Misalkan kita inputkan 34, diagonal 1, diagonal 2-nya 56. Kita klik hitung, maka hasilnya akan keluar 952 cm². Seperti itu. Lalu coba kita logout. Nah, itu untuk login yang pertama. Lalu untuk login yang kedua itu kita bisa login sebagai user. Kita klik login. Nah, di sini akan ada tampilan welcome atau home-nya. Home-nya ini. Lalu di sini ada data pelanggan surat. Ini data yang sudah sempat diinput. Misalkan kita mau tambahkan data baru, kita tinggal ketikkan. Misalnya namanya Wendy. Alamatnya misalkan di Wonogiri. HP-nya 082377. Emailnya wendy@yahoo.com. Lalu tipenya member tetap misalkan. Kita klik tambah, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Lalu kita coba klik kembali, kita refresh, maka datanya akan muncul di sini. Wendy sudah tertambahkan. Lalu ketika kita klik, kita bisa ubah juga. Kalau Wendy kita mau tambahkan Cagur. Wendy Cagur. Lalu kita ubah. Lalu kita klik kembali, maka untuk datanya akan menjadi Wendy Cagur. Lalu ketika kita ingin hapus, maka kita klik hapus saja, lalu ya, maka datanya akan terhapus. Kita klik kembali, kita refresh, datanya akan hilang. Selanjutnya untuk data pelanggan seperti itu, kita coba ke data transaksi surat. Untuk data transaksi surat sama seperti yang tadi kurang lebih, cuma ini menampilkan data transaksi saja. Oke, maaf, akan saya lanjutkan.
Lalu di sini ada data transaksi surat. Di sini kita bisa lihat untuk datanya, kita bisa tambah. Kita bisa tambah misalkan nama pengirimnya Levi, alamatnya di misalkan Sukoharjo. Lalu misalkan nama penerimanya itu Kiki misalkan nama saya. Alamatnya di Jumantono, Karanganyar. Lalu tanggalnya kita bisa pilih misalkan tanggal hari ini, tanggal kemarin, lalu kita tanggal diterimanya tanggal hari ini 13. Kita bisa klik tambah. Data berhasil ditambahkan, kita klik kembali, kita refresh, maka data akan tampil di sini. Lalu kita bisa edit juga untuk datanya di sini. Misalkan kita mau edit nama penerimanya jadi Kiki Bedani misalkan, nama lengkap saya. Lalu kita klik ubah, terus kita klik kembali, maka akan di sini akan berubah datanya. Selanjutnya, misalkan kita ingin menghapus datanya, kita bisa klik, lalu kita klik hapus. Kita klik ya. Oke, seperti itu. Lalu kita refresh, maka akan hilang datanya, jadi hilang. Seperti itu. Jadi kita klik untuk yang drawer kedua, yang login kedua itu ada 3 ini. Akan saya keluarkan lagi. Untuk ininya juga misalkan masih kosong bisa ada peringatannya, jadi username belum terisi ataupun password salah bisa ada peringatannya. Nah ini password belum diisi atau nanti password salah juga ada peringatannya. Kurang lebih untuk presentasi project, penjelasan dan demo running aplikasinya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.